wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. 星期临时出任务，放假又被取消了。为了 Jadi sambil santai, sambil duduk, kemudian snack, saya akan menyampaikan materi penyuluhan untuk bulan Juni ini. Saya akan menyampaikan tentang kesehatan jiwa. Kenapa kesehatan jiwa itu penting? Karena tensi gula itu mau tidak mau sebenarnya dipengaruhi oleh faktor kejiwaan, faktor psikologi. Jadi misalkan tensi kita tinggi, kemudian kita sudah minum obat, kita sudah diet, mengurangi garam, tetapi kalau kejiwaan kita tidak sehat, mau obatnya dinaikkan dosis berapapun, mau makan juga tidak pakai garam, kadang-kadang tensinya tetap tinggi. Termasuk gula. Gula itu walaupun sudah minum obat, sudah diet, sudah pakai insulin, sudah olahraga, kalau kesehatan jiwanya tidak baik, apakah ada kecemasan, stresor, dan lain sebagainya, sulit juga untuk terkontrol. Jadi, pada penyakit kronis, baik tensi maupun gula, kesehatan jiwa, kondisi jiwa, faktor kejiwaan itu sangat berpengaruh. Nah, makanya pada pagi hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan yaitu tentang kesehatan jiwa, menjaga kesehatan jiwa. Nah, sekarang kita bicara apakah yang dimaksud dengan sehat. Jadi sehat itu adalah suatu keadaan yang meliputi sehat secara fisik, sehat secara jiwa, dan sehat secara sosial. Sehat secara fisik itu tentunya memiliki badan yang sehat dan bugar. Kalau kita bisa senam secara fisik berarti cukup sehat karena bisa beraktivitas, punya kebugaran tubuh. Kemudian kalau sehat sosial itu mampu membina hubungan yang baik dengan orang lain. Itu berarti sehat semua secara sosial karena kita bersosial lewat prolanis, dengan kegiatan PKK bersosial lewat PKK. Itu berarti secara sosial juga sehat. Nah, kalau sehat jiwa itu bagaimana? Orang dikatakan, oh ini jiwanya sehat, itu seperti apa? Jadi kalau jiwanya sehat itu ditandai dengan perasaan yang senang dan bahagia. Makanya tadi ya kita sehat, bahagia, luar biasa. Yang memang itu kesehatan jiwa itu salah satunya kita merasa senang dan bahagia. Kalau prolanis ini kan ketemu dengan teman, ketemu dengan sahabat, bersama-sama olahraga, kemudian tertawa, penyuluhan, itu kan senang dan bahagia. Kalau yang senang dan bahagia berarti jiwanya juga sehat. Kemudian yang kedua, mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan pas katakanlah orang dirawuk ya nggak terus emosi, tidak terus sedih, tapi bisa menerima, tetap bisa mensyukuri. Jadi artinya fleksibel terhadap keseharian kita, keadaan kita sehari-hari. Kemudian dapat menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Artinya kita punya kemampuan juga terus kemudian tidak sombong berlebihan. Wah aku dulu, kabeh ini aku lah iso. Wah yang paling penting aku ya, itu juga tidak sehat. Tetapi sebaliknya kalau menyikapi kekurangan dengan berlebihan, aku wong selanjutnya lah iso opo-opo elek. Nah itu juga namanya tidak sehat karena merasa dirinya semuanya kurang. Kemudian kalau sehat secara jiwa itu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Misalkan ada orang lewat dilempar, ya nggak sehat, kalau itu tidak bermanfaat dan menyakiti. Tapi ketika kita bersihkan rumah, masak, kegiatan sehari-hari yang bermanfaat, ya itu berarti tanda-tanda jiwanya sehat. Kemudian yang terakhir, aktif menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kepedulian baik kepada keluarga dan masyarakat. Jadi selalu berprasangka baik, memberikan yang baik untuk keluarga, untuk masyarakat di sekitar kita. Nah, kadang-kadang orang kalau jiwanya tidak sehat itu dikatakan sebagai stres, ya toh. Oh lah, kayak lagi stres kok, soalnya
dipecat sekalian di PHK, kayak saat ini stres. Nah, yang dimaksud dengan stres itu apa? Sebenarnya stres itu adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun psikis apabila ada perubahan di lingkungannya yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Tapi contohnya misalnya di PHK, diberhentikan dari pekerjaan, yaitu harus merespon dengan menyesuaikan diri dengan baik, mampu menyesuaikan diri dengan keadaannya. Kalau remaja misalkan saat ujian, itu kan stresor, dia harus bisa menyesuaikan diri, yaitu belajar menyiapkan diri dengan baik. Kemudian kalau seorang ibu menghadapi anaknya yang sakit, dia tetap harus tenang, tetap harus berpikir positif, mencari pengobatan, bukan malah langsung berusaha, terus lagi dukun baik dan lain sebagainya, yang kemudian berlebihan. Kemudian juga reaksi stres ini kalau terlalu berat dan terlalu lama itu bisa menimbulkan reaksi negatif. Nah, reaksi negatif ini ya menimbulkan keluhan pada banyak orang. Misalkan ketika tadi ya paling mudah di PHK, sedih, kemudian dia stres, tidak bisa menyesuaikan diri, itu pasti akan mengganggu kesehatannya juga. Paling sering biasanya aku mudah pusing, paling sering gangguan di lambung, karena jadi mual, jadi perih, senap, kembung, lambungnya terganggu karena faktor psikologis. Pusingnya migrain karena faktor psikologis, atau jadi badannya lemes, sakit semua karena faktor psikologis yang disebut dengan stres tadi. Dan ciri-cirinya apa kalau orang misalkan dikatakan sebagai stres itu? Ciri-ciri orang kalau dikatakan kita ini stres kita di PHK, nomor satu biasanya dia akan berdebar-debar jantungnya. Jadi dia merasa deg-degan. Kalau deg-degan itu namanya takikardia. Deg-degan. Jadi tadi kan bahkan kalau mau senam diukur nadinya, senam diukur, karena kalau keadaan santai, tidak olahraga, nadinya di atas 100 itu tidak normal. Itu namanya takikardia. Nah kalau orang stres itu juga sama, dia deg-degan. Nadinya ini bisa 130, 140, bahkan 150 kali per menit. Itu nadi. Kemudian biasanya keringetan berlebihan. Karena kalau mau jago kadang-kadang terus keringetan, mau ngerjain soal enggak. Keringetan dulu itu juga salah satu tanda stres. Kemudian otot-ototnya tegang, tidak kaku. Itu juga merupakan tanda stres. Dan tadi sakit kepala. Biasanya misalnya orang pada keadaan stres, itu kepalanya pasti cepat-cepat merasa nyeri, merasa sakit, dan juga merasa nyeri perut. Nyeri perut paling sering karena gangguan lambungnya itu, produksi dari asalnya meningkat sehingga lambungnya teriritasi. Biasanya disebut dengan peradangan lambung atau gastritis. Kalau orang awam ya menyebutnya MAG, asam lambungnya naik misalkan, nah itu. Nah, kemudian biasanya orang yang stres itu sulit untuk tidur, susah tidur. Walaupun lansia itu sebenarnya sudah sulit untuk tidur ya. Karena biasanya lansia itu kalau jam 11 tidur, tapi jam 2 sudah bangun, sulit untuk tidur. Tapi bukan karena stres, karena faktor umur. Kalau stres, walaupun muda, dia nggak bisa tidur. Karena ada pasien kemarin, dia perawat kerja di satu rumah sakit, dia merasa di situ diperlakukan dengan tidak baik, bebannya berat, akhirnya dia stres karena merasa lingkungannya tidak nyaman. Dia sudah seminggu sama sekali tidak tidur ya. Nah itu dia berarti jatuh dalam keadaan stres karena sama sekali tidak bisa tidur gitu. Kemudian reaksi psikisnya yang lain, mungkin dia akan cemas atau khawatir yang berlebihan. Jadi tidak apa-apa kok cemas terus khawatir terus. Pasien kalau berobat kadang saya tidak tahu apa kok di sini mau gitu, di sini was-was terus ya. Ini jangan-jangan dia stres, ada masalah mungkin dengan keluarganya, mungkin karena pekerjaannya, mungkin dengan temannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, orang stres itu mudah tersinggung. Jadi kalau orang stres kemudian dihubungi tidak berkenan, mungkin langsung dibacok bahasanya, akan melakukan kekerasan karena dia mudah tersinggung. Kasus-kasus kriminal itu kebanyakan karena orang stres, kemudian dia merasa tersinggung,
Kemarin ada anak SMP kemudian dibully sama temannya, dia kan setiap hari dibully kan stres. Ketika suatu saat dia dibully, temannya langsung dibunuh. Nah ini kan karena stres itu memang menimbulkan rasa mudah tersinggung. Kemudian stres itu juga sulit berkonsentrasi. Anak sekolah kalau stres, pasti dia pola belajarnya akan terganggu, prestasinya akan menurun karena dia tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Nah, jika stres ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan gangguan jiwa, misalkan depresi, misalkan gangguan kecemasan, bahkan bisa gangguan psikosa. Psikosa itu gangguan jiwa berat, kalau kita menyebutnya sebagai ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kalau di kesehatan namanya schizophren, itu orang schizophrenia itu orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa berat. Nah, bagaimana cara mengatasi kalau kita stres? Jangan berlebihan, jangan sampai menjadi ODGJ. ODGJ itu sudah tidak bisa mengenali diri sendiri, biasanya tidak mau mandi, istilahnya tidak memikirkan penampilannya, kemudian dia seenaknya sendiri, tidak mematuhi norma, etika, bahkan kadang-kadang dia merasa ada gangguan jiwa yang sifatnya kayak mendengar sesuatu, kayak ada bisik-bisik dan lain sebagainya, ada bisik itu, rumah-rumah yang seperti dari rumah. Nah, caranya kita mengatasi stres yang pertama sebenarnya nomor satu itu ternyata malah dengan cara olahraga. Jadi ternyata olahraga itu salah satu cara untuk menghindari stres. Kemarin saya sampaikan olahraga yang terbaik itu yang bagaimana seminggu minimal 3 kali, minimal selama 30 menit. Jadi kalau sebenarnya sudah seminggu 3 kali 30 menit jalan kaki sudah memenuhi unsur olahraga. Ada yang bilang bisa, mau olahraga, mau duduk bisa untuk mulai kesel tidak olahraga, tapi tidak. Saya itu di rumah sakit juga keliling bangsa, IGD, Larantina dan lainnya itu mungkin 2 jam aja bisa, tapi itu bukan olahraga, itu kerja. Kerja itu beda dengan olahraga, karena olahraga itu memang dengan posisi refreshing, tidak berpikir berat, tidak berpikir apapun, menikmati olahraga. Kalau kerja kan mesti mikir, berjalan sambil mikir, jadi itu bukan olahraga. Kemudian harus tidur yang cukup. Jadi kalau stres bisa kan malah bisa tidur. Makanya kalau stres tidak bisa tidur, ke dokter diberi obat tidur, diberi obat penenang, dia bisa tidur, dia tidak stres. Kemudian yang kedua tetap perlu makan bergizi. Jadi sayur, buah itu tetap harus dikonsumsi karena sayur buah juga menimbulkan metabolisme dan menurunkan stres. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Hidup bersih sehat itu contohnya ya tadi olahraga, tidak minum minuman keras. Orang stres malah minum minuman keras, ya itu malah jadi tidak sehat. Merokok, stres merokoknya sehari 5 bungkus, ya itu malah jadi tidak mengurangi stres. Malah harus perilaku hidup bersih sehat. Kemudian kalau kita stres itu melakukan kegiatan yang sesuai dengan hobi kita. Misalkan yang ibu-ibu senang apa itu nyulam, ya apa nyulam. Ibu-ibu senang masak, ya masak. Hobi kita apa lakukan, itu salah satu penyaluran untuk mengurangi stres. Maka kalau tidak, nanti malah kita termenung, mikir masalah, stresnya berlebihan, itu malah tidak baik, jadi berbahaya. Kemudian yang lanjutnya itu harus selalu berpikir positif. Jadi berprasangka baik. Terus kita lewat, anggotanya ada yang bincang-bincang ya berpikir positif. Oh kalau kita ngomong masakan sing enak apa, kayak mesti ngomongin aku ya. Kalau kita ngomongin masakku lewat dan sebagainya, itu berprasangka negatif thinking ya kalau orang muda sekarang harus positif thinking, berpikir baik, berprasangka baik. Karena kalau berpikir negatif yang rugi bukan dia, tapi malah kita bisa stres. Kemudian menenangkan pikiran. Menenangkan pikiran itu ya kadang mau meditasi boleh, sholat tahajud boleh, mengaji boleh, itu semua kan juga menenangkan pikiran. Caranya masing-masing. Ada yang dengan meditasi, ada yang dengan naik gunung, bayi sebenarnya naik gunung. Jadi kalau stres mungkin
naik gunung, ke puncak gunung, itu salah satu pelampiasan gitu. Kemudian kalau yang saya tahajud setiap malam ya nggak apa-apa, malah bagus, itu salah satu untuk menenangkan diri. Kemudian bicarakan keluar dengan seseorang yang bisa dipercaya. Masalah itu kayak dipendam itu malah stres. Tapi yang diomongin ya tekan kalau ada masalah sampaikan kepada sahabat, teman, saudara, tapi yang bisa dipercaya. Karena kalau kita bicara pada seseorang itu aja besar kemana-mana, kita akan tambah stres. Semua orang tahu kita mungkin dipoyoki, dicibir. Nah, makanya kalau kita harus menyampaikan masalah kita kepada orang lain, tapi pada orang yang tepat, orang yang bisa menyimpan rahasia orang Jawa sebagai nyimpan wajib. Mungkin poyoki tapi menulis sebelum arti kami bisa memaklumi, bisa mendengarkan, bisa memberi dan mengatakan ibaratnya itu ada tumbak susuan ya. Mulai cerita ada orang tumbak susuan, tak kampung tahu semua. Nah, kadang kita inginnya mengurangi stres, mengurangi beban pikiran kita, malah kita tambah beban pikirannya. Jadi harus ada orang yang dapat dipercaya. Nah, salah satu stres itu ada latihan pernapasan kalau orang meditasi. Tapi sebenarnya yang penting kita duduk, menenangkan diri, fokus pada yang di atas, belajar mensyukuri diri, kemudian belajar mengikhlaskan semuanya. Ya sudah, kita harus bisa memaklumi yang tidak bisa kita ubah, kita harus bisa menerima, mengikhlaskan apa yang terjadi, dan kita harus bangkit untuk menuju hidup yang lebih baik. Intinya meditasi itu seperti itu, mengatur pernapasan kita sehingga napas kita baik, jantung kita baik, pikiran kita tentunya juga akan hidup baik. Ini namanya latihan pernapasan. Nah, salah satunya sebenarnya senam rohani itu juga latihan pernapasan. Karena ketika kita senam kita mengatur nafas kita. Nah, stres kalau berlebihan menjadi orang dengan gangguan jiwa. Nah, kalau sudah orang dengan gangguan jiwa, itu dokter namanya schizofren. Itu ditandai dengan gejala dari gangguan pikiran, gangguan perasaan, dan gangguan tingkah laku. Ini menimbulkan penderitaan pada orang tersebut. Jadi gangguan jiwa itu penyebabnya bisa karena biologis, jadi genetika. Makanya kalau orang Jawa jodoh itu bibit, bebek, bobot itu benar. Karena kalau orang dengan gangguan jiwa itu biasanya punya genetika seperti itu. Tapi malah beda dengan epilepsi. Kalau orang dengan epilepsi, anaknya belum tentu. Karena epilepsi itu tidak mutlak genetika. Tapi kalau faktor gangguan jiwa itu ada faktor genetika. Jadi kalau misalkan orang tuanya ada yang orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, memang anaknya tingkat stresornya itu rendah. Karena stresor rendah tidak terganggu stresnya dan bisa muncul gangguan jiwa. Karena memang ada faktor genetik. Kemudian ada ketidakseimbangan zat di otak akibat cedera otak. Jadi misalkan orang habis kecelakaan kemudian jadi rotombong dia ganti boi, ya memang bisa. Jadi karena trauma kepala dia kemudian bisa menerima gangguan jiwa. Cek, habis ya. Tambahan saja ya. Oh iya, ada yang Mbak Ade. Ada yang Jadi itu tadi akibat ketidakseimbangan zat di otak. Jadi kalau orang kecelakaan kemudian agak terganggu kepribadiannya, pikirannya, perasaannya ya memang bisa. Nah, wong Jawa kadang berarti kok dadi rada wong ya gitu. Nah, itu memang karena trauma kepalanya bisa. Tapi dia tidak punya genetik. Gitu. Artinya tidak punya bakat untuk keluarga ke gangguan jiwa, tapi karena faktor trauma. Kemudian penyalahgunaan narkoba. Nah, ini juga bahaya. Kalau orang dengan narkobanya atau malah ganja dan lainnya, dia berpotensi untuk punya gangguan jiwa.
cek. Jadi dia juga bisa punya gangguan jiwa. Kemudian faktor psikologis itu orang yang tidak bisa menyesuaikan diri. Jadi artinya orang hidup itu tidak mungkin tidak ada masalah, gitu. Pasti punya masalah, pasti itu. Jadi di keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, masalah itu pasti banyak. Kalau tidak ada masalah sama sekali berarti tidak hidup. Gak ada orang hidup itu gak punya masalah. Sesempurnanya orang pasti siapapun. Jadi kalau kita melihat kita rumput tetangga lebih enak dari rumah. Kayak kok uripe penak amat ya. Uripe temotor, duit oke, keluargane harmonis, anaknya nurut-nurut, sehat terus ora tau lara, bahagia isine dolan terus. Gak mungkin, pasti dia ada tetap faktor psikologis yang menjadi stresornya. Tapi dia bisa menyesuaikan diri. Dikira tuh Pak Kris kita penak ya dari dokter, dan klinik, ke rumah sakit, semua pasti punya beban. Hanya saya bisa menyesuaikan diri. Tapi kalau tidak bisa menyesuaikan ya kita jadi gangguan jiwa itu tadi. Kemudian yang kedua sosial, mungkin ada masalah yang tidak bisa diatasi baik di pekerjaan, di keluarga. Kemarin saya misalkan, kenapa saya juga memberikan penyuluhan ini tentang faktor kesehatan jiwa. Saya itu rata-rata sehari itu sekarang menerima anak muda dengan gejala kecemasan, depresi, sehari minimal 3 loh. Karena memang dunia sekarang tidak baik-baik saja seperti ini, dan anak zaman itu kan memang tidak diajar untuk rekoso. Sidik-sidik sambat, putus asa, malah kadang-kadang pengennya bunuh diri. Itu ada benar memang. Misalkan saya cerita tadi pasien kerja, kalau di situ dia merasa sudah tidak nyaman, berat, ya solusinya memang harus keluar dari pekerjaan. Dan kemarin aja dia pindah pekerjaan, ya langsung sembuh. Kesehatan jiwanya langsung jadi pulih. Jadi harus kita lihat akar masalahnya itu apa. Misalkan faktor sosial ya harus diatasi, harus ditangani. Kalau tidak, berbahaya. Nah, gangguan jiwa yang sering ditemukan di masyarakat itu nomor 1, gangguan kecemasan. Namanya ansietas. Di kecemasan berlebihan. Kalau saya kadang ada yang pasien dokter itu cemas terus ya. Saya tanyanya mudah biasa sakit sare kamu dokter. Kalau jam 10 sakit sare subuh terus mungkin bangun sholat dok, itu masih dalam batas yang bisa ditolerir. Selama bisa tidur, selama bisa kewajiban untuk melaksanakan sholat itu menjadi panggilan, itu masih sehat jiwanya. Tapi kalau beras walaupun seminggu, nah seminggu bisa sakit film, topongan sholat tahajud gitu, boten. Nah, tapi sebulan boten, kalau pokoknya mikir sih boten nikah, nah itu berarti butuh pengobatan, terapi tidak bisa ditolerir. Biasanya saya berikan tujuan ke dokter psikiater. Nanti di sana akan dilakukan konseling, edukasi, dan diberikan obat-obat. Jadi obat-obat itu kan sebenarnya bagus ya, obat-obat kesehatan jiwa itu sebenarnya bagus untuk menimbulkan rasa bahagia, menghilangkan kecemasan, mengurangi kesedihan, orang menjadi semangat. Tapi sayangnya disalahgunakan. Kalau butuh ya memang itu bagus. Orang tidak butuh tapi minum obat itu biar bahagia, biar semangat, biar tidak sedih, itu tapi tidak boleh. Berarti dia tidak dilatih untuk menyesuaikan diri dengan masalah. Nanti akan jadi persoalan. Jadi itu gangguan kecemasan kalau berlebihan akan jatuh dalam keadaan depresi. Dia akan jatuh dalam keadaan depresi. Nanti saya terangkan. Nah, kalau tidak ditangani akan jatuh dalam keadaan psikosis, yaitu gangguan jiwa yang berat. Ini namanya apa? Gangguan jiwa yang berat, schizophren. Ya kalau bahasa Indonesianya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa berat. Nah, kalau gangguan cemas itu adalah rasa khawatir yang berlebihan sehingga mengganggu kegiatan dia sehari-hari. Aktivitasnya terganggu karena isinya cemas, was-was, khawatir itu. Kemudian gejala-gejalanya mirip stres tapi dengan tingkatan yang lebih berat. Kalau stres itu kan paling ringan. Kemudian kalau lanjut jadi gangguan kecemasan atau ansietas. Karena dia akan mengganggu pekerjaannya, mengganggu aktivitas dengan keluarganya, aktivitas dengan masyarakatnya. Nah, kalau ini tidak diobati, derajat yang lebih berat adalah gangguan depresi. Dia akan menjadi sedih, murung yang mendalam, bahkan 2 minggu berturut-turut itu dia tidak mau beraktivitas. Kadang cuma di kamar,
sini sedih, menyesali hidup, menyesali diri sendiri, merasa tidak mampu, putus asa, nah itu sudah depresi. Kalau dia di kamar mengurung dan lain sebagainya, tidak mau aktivitas apalagi bekerja, itu sudah bukan anxiety tapi depresi. Nah depresi ini biasanya perasaan sedih dan murung, mudah lelah, rasa percaya dirinya menurun, pesimis, ada gangguan tidur, kemudian nafsu makan hilang, dan yang paling berat dia akan berusaha untuk melakukan tindakan bunuh diri. Kemarin ada yang dengar nggak Diana Sudian yang lompat dari lantai 3 kemudian meninggal? Itu karena dia depresi, jadi dia itu punya penyakit tidak sembuh-sembuh, penyakitnya itu TBC sama asma, diobati kambuh, dia sudah putus asa, kemudian dia depresi, jalan keluarnya akhirnya menurut dia yang terbaik bunuh diri, tapi sebenarnya tidak boleh, karena bunuh diri itu juga dosa, ya. Jadi dia lompat dari lantai 3, pas anaknya mandi, dia lompat. Nah, itu karena pengaruh dari depresinya. Nah kalau gangguan jiwa atau psikotik ini adalah gangguan jiwa di mana seseorang itu tidak bisa menerima kenyataan realita di sekitarnya. Biasanya ODGJ itu antara lain ditandai dengan seperti mendengar bisikan-bisikan dari orang lain. Contohnya ada bisikan, oh ini saiki nabi, ini tadi nabi sing kudu dihormati, kudu dinut, kabeh kudu manut karo kowe ra. Saya itu nabi siapa itu harus ikut saya. Nah, itu ODGJ, itu psikosa orang dengan gangguan jiwa karena sudah ada bisikan-bisikan. Kemudian bicara dan tertawa sendiri tanpa sebab, tidak ada apa-apa, mengguyang-guyu dewe, ngomong-ngomong dewe. Nah itu juga gejala-gejala ODGJ. Kemudian curiga berlebihan, nanya apa-apa curiga, terus kayak paranoid itu ya, itu juga ODGJ. Kemudian seolah-olah TV nyetel TV wae, wis mesti sing ngomongi aku TV kuwi padahal itu televisi kan gak kenal kan. Tapi orang dengan gangguan jiwa dia tetap merasa itu membicarakan dia. Kemudian biasanya bicaranya kacau, marah-marah, kemudian mengamuk. Ini yang paling parah ya, makanya kalau orang kadang-kadang akhirnya dipasung karena mengamuk itu. Padahal itu bukan jalan keluar, jalan keluarnya ya diobati, diterapi, minum obat rutin banyak. ODGJ itu yang bagus. Ada yang sering mengikuti channelnya Mas Adi ya, Adi Sinaurin. Kalau saya sering mengikuti, itu ada namanya Pak Umar, ODGJ tapi lucu itu. Jadi Pak Umar dia di Pati itu. Kebetulan dokternya itu teman saya pas main ke Pati ketemu dokter saya. Loh, Umar ini anu pasienmu, itu lucu nih Ram. Jadi coba nanti dibuka di YouTube namanya Mas Adi. Dia orang yang membaktikan diri untuk mengentaskan orang dengan gangguan jiwa, diobati, dikembalikan ke keluarga, orangnya bisa sehat. Banyak yang kemudian bisa sehat. Pak Umar itu salah satunya, ditemukan di jalan, orangnya lucu, diobati, sehat, kembalikan. Sekarang dia bekerja di tempat ponakannya sebagai tukang rosok. Misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya bisa diobati, sayangnya karena rasa malu, malah didelik, dipasung, dikerangkeng. Padahal kalau diobati juga bagus. Kemudian ODGJ itu memang sering menyendiri, tidak mau bergaul dan tidak mandi. Jadi kalau kita itu kemudian malas mandi, gejala. Besok bu mandi bu, kok baik. Bareng sore mandi. Ayo mah iso wis ora usah. Wah, jangan-jangan gejala, makanya harus rajin mandi. Nah, anak-anak muda lagi, makanya sekarang anak muda itu stresornya rendah bu, makanya kita harus hati-hati. Anak zaman now itu harus kita dampingi. Nah, apa yang harus dilakukan bila ada saudara, kerabat, tetangga kita dengan gangguan jiwa? Jangan dikucilkan malahan, jangan dipoyoki, kasihan. Yang pertama kita harus memberikan informasi kepada keluarga bahwa gangguan jiwa bisa diobati. Lebih mudah daripada narkoba. Gangguan jiwa itu bisa diobati asalkan berobat rutin, minum obat rutin, dia akan bagus. Jadi harus disadarkan, bisa diobati, didampingi untuk selalu minum obat. Kemudian keluarganya kita dukung bahwa itu bukan aib,
itu penyakit, ayo berobat, dan kita malah jangan mengejek. Oh lah, wong edan ya apa-apa ya tetap itu hanya boleh, kita nggak boleh mengucilkan. Kemudian menjelaskan DBC itu seperti penyakit diabetes mellitus, seperti penyakit hipertensi, bisa diobati, bisa ditangani oleh kesehatan. Kemudian yang paling penting, orang dengan gangguan jiwa itu jangan dikurung atau dipasung, karena itu akan memperparah penyakitnya. Itu nanti dari apa yang saya sampaikan, kita ada orang yang stres, kemudian jatuh dalam anxiety, kecemasan, depresi, dan gangguan jiwa. Nah, nomor 1, penjenengan harus menjaga kesehatan jiwa. Caranya tadi sudah saya sampaikan. Dengan kesehatan jiwa, tensi kita juga bisa bagus, gula kita juga bisa bagus. Saya itu kalau misalkan pas pekerjaan banyak, misalkan pas ada beban, kalau misalkan diperiksa auditor, BPK, atau mungkin malah APH, inspektorat gitu ya mungkin cemas. Itu walaupun sudah minum obat gula, sudah diinsulin dan tetap gulanya agak naik. Tapi ketika kemudian sudah bisa menyesuaikan diri, mengendalikan diri juga turun. Tensi juga sama. Jadi kalau menurut saya, ini bukan sebagai dokter ya, tapi sebagai pasien juga, itu nomor 1 itu malah faktor psikis. Gula, tensi itu pasti faktor psikis. Saya kalau orang datang tensinya tinggi, kambuh, nopo gajah penggali itu pasti keluar. Ini Pak Dokter, anak kula ini ngakaliran mobil kula didol, boten sanjang kula ngeten-ngeten, tensinya kerja, gulanya melonjak. Nah, satu hal yang harus ditangani, menyikapi seperti itu tidak boleh berlebihan, menyesuaikan diri. Biasanya anak nanti dikandani, misalkan didampingi, sehabis dia cari solusinya. Jadi kita untuk menjaga agar tidak stres, tidak cemas, tidak depresi, tidak terganggu jiwanya dengan cara menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang terjadi. Mungkin ada yang bertanya, monggo. Bisa gangguan jiwa, bisa yang lainnya. Kadang bertanya, Dok, kapan perlu obat? Kalau saya jangan perlu obat, tapi perlu periksa ke dokter dulu, ke klinik misalkan yang peserta saya, nanti akan kita cek ini sudah membutuhkan penanganan psikiater atau belum. Nanti kalau sudah saya jelaskan, Mbak, ini ke psikiater bukan berarti kowe ini gangguan jiwa, tapi biar kesehatan jiwamu terjaga. Kadang-kadang, dan dokter jiwa, bukan, dokter jiwa itu bukan hanya ngurusi orang gangguan jiwa, tapi banyak hal. Kenakalan remaja aja dokter jiwa, narkoba, gangguan obat-obatan dokter jiwa. Jadi kalau misalkan periksa apakah dia membutuhkan pelayanan kesehatan khususnya secara dokter spesialis jiwa. Ke dokter spesialis jiwa akan dinilai lagi, ini perlu obat atau cukup konseling. Kadang ini konseling aja, cukup. Tapi kalau bisa diobat ya, biar tidurnya nyenyak, pikirannya tenang, tidak terlalu sedih, biar bisa optimis dan semangat. Ya apa, tapi dosisnya pasti rendah. Salahnya kadang-kadang pelariannya anak muda beli obat sendiri, beli pil pupuk, pil biru dan lainnya, isinya alprazolam, diazepam, dosisnya tinggi. Akhirnya apa? Jadi ketergantungan dan otaknya terganggu. Kalau sudah minum itu, pikirannya gelap. Jadi kalau dokter diberi ya dosisnya bagus, aman. Tapi kalau beli sendiri, cari solusi sendiri, akan jadi masalah. Jadi monggo jaga kesehatan jiwa agar kita tetap sehat, tensi kita bagus, gula kita bagus. Agar apa? Menikmati masa lansia dengan bahagia, sehat, dan luar biasa. Betul ya? Nah kira itu ya. Terima kasih. Sudah jam 8 pas selesai target kita bermaksimal jam 8. Semoga kita selalu sehat sampai ketemu bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.